Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan bayi, anak, remaja, dan sejarah isu aging dan pengaruh Darwin dan Wundt dalam psikologi. Yang pertama ada perkembangan bayi. Di sini kita akan mempelajari ciri-ciri, tugas perkembangan, dan pola-polanya. Apa sih masa bayi itu? Masa bayi berlangsung selama 2 tahun setelah dilahirkan ke bumi. Masa bayi juga merupakan masa emas karena masa bayi berlangsung singkat dan tidak dapat diulang kembali. Masa bayi juga dikatakan masa kritis karena bayi sangat peka terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu ciri-ciri masa bayi yang pertama ada masa dasar yang sesungguhnya, yaitu banyak perilaku yang baru terbentuk pada saat ini. Yang kedua ada pertumbuhan dan perubahan yang berjalan pesat. Ini terlihat dalam penampilan dan kemampuannya. Yang ketiga, masa berkurangnya ketergantungan, yaitu bayi mulai mencoba melakukan sesuatu tanpa bantuan orang sekitar. Yang keempat, meningkatnya individualitas, yaitu bayi mulai mengembangkan kemampuan dan minatnya. Yang kelima ada masa permulaan sosialisasi, yaitu bayi mulai menunjukkan keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial. Yang keenam ada permulaan berkembangannya seks. Bayi mulai dikenalkan dengan kebiasaan sesuai dengan jenis kelamin mereka. Contohnya, bayi laki-laki dikenalkan dengan mainan mobil-mobilan dan yang perempuan dengan boneka Barbie. Yang ketujuh adalah masa yang menarik, yaitu bayi terlihat menggemaskan di mata orang dewasa karena memiliki badan yang mungil dan ketergantungan dan ketidakberdayaannya terhadap orang sekitar. Yang kedelapan merupakan permulaan kreativitas. Lalu selanjutnya ada tugas perkembangan di masa bayi. Yang pertama, belajar memakan makanan padat. Yang kedua, mempelajari dasar-dasar berbicara. Yang ketiga, belajar berjalan. Yang keempat, mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Yang kelima, mencapai stabilitas fisiologis. Yang keenam, belajar secara emosional dengan orang sekitar. Lalu, ada pola-pola yang terbentuk pada masa bayi. Yang pertama, pola tidur. Pada saat bayi baru lahir, bayi tidur selama 16 jam per hari. Kemudian di bulan kedua menjadi 15 jam. Lalu saat 3 bulan sampai 12 bulan durasinya menjadi 14 jam per hari. Yang kedua ada pola makan. Pada saat bayi lahir mereka hanya bisa mengisap dan menelan. Lalu di bulan ke-6 mereka dikenalkan dengan makanan berbentuk cair dan bertahap menjadi makanan berbentuk padat. Yang terakhir ada pola buang air. Pengendalian buang air besar rata-rata pada usia 6 bulan, sedangkan buang air kecil saat usia 15-16 bulan. Lalu yang kedua ada sejarah perkembangan anak. Apa sih sejarah perkembangan anak itu? Pada zaman dahulu, anak dipandang sebagai miniatur orang dewasa, sehingga diperlakukan seperti orang dewasa dengan fisik yang lebih kecil. John Locke berpendapat anak dilahirkan tanpa potensi, yaitu sebagai papan kosong. Masa kanak-kanak dimulai dari 2-10 tahun, di mana pada usia ini anak-anak mengembangkan kemampuan motorik, bahasa, interaksi sosial, dan emosi yang signifikan. Selanjutnya ada karakteristik dalam diri anak. Yang pertama bersifat unik, yaitu setiap anak memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang kedua mengekspresikan perilaku secara spontan atau tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ketiga aktif dan energik. Yang keempat bersifat egosentris atau mementingkan diri sendiri. Yang lima kuat rasa ingin tahu. Yang keenam bersifat eksploratif. Yang ketujuh kaya dengan fantasi atau imajinasi. Yang kedelapan mudah frustasi. Yang kesembilan kurang mempertimbangkan sesuatu. Yang ke-10 daya perhatian yang pendek. Yang 11 usia paling berpotensial. 12 minat bersosialisasi atau berteman. 13 masa yang sulit bagi orang tua karena anak-anak sedang mengeksplor dunianya. Selanjutnya, sejarah perkembangan remaja. Masa remaja adalah era di mana seseorang bertransisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Menurut Derajat, masa remaja adalah gejolak jiwa atau berada di jembatan goyang yang menghubungkan masa kanak-kanak yang bergantung pada masa dewasa. Menurut psikolog G. Stanley Hall, masa remaja adalah masa badai dan stres. Ini ditunjukkan bahwa masa remaja adalah periode badai dan tekanan mental. Masa remaja juga termasuk masa yang sangat rapuh dengan adanya perubahan yang bisa menimbulkan perselisihan. Pada masa remaja terdapat 3 fase. Yang pertama ada remaja awal, 10-12 tahun. Pada masa ini, anak mulai meninggalkan peran kekanakannya. Yang kedua ada remaja madya, yaitu usia 13-15 tahun.
pada saat ini, remaja sangat membutuhkan teman karena pada periode ini individu mulai mendapatkan kematangan perilaku dan belajar mengatur impulsivitas. Yang ketiga ada remaja akhir, yaitu usia 16-19 tahun. Pada masa ini biasanya orang tua menganggap anaknya hampir dewasa. Selanjutnya ada sejarah isu aging atau penuaan. Dalam psikologi, isu aging melibatkan aspek yang berhubungan dengan perubahan fisik, kognitif, emosi yang terjadi seiring bertambahnya usia. Ada 4 faktor dalam proses penuaan. Yang pertama ada faktor genetik. Setiap orang pasti memiliki genetik yang berbeda. Ada yang mempunyai genetik membuat lebih rentan dalam penuaan, dan ada yang memperlambat proses penuaan. Yang kedua ada stres oksidatif, di mana jumlah radikal bebas melebihi kapasitasnya sehingga dapat mempercepat proses penuaan. Yang ketiga ada perubahan hormonal. Contohnya ketika seseorang sudah menopause, produksi hormon estrogen menurun secara bertahap. Perubahan ini dapat mengubah kualitas kulit, tulang, dan fungsi tubuh lainnya. Yang terakhir ada pengaruh lingkungan. Contohnya yaitu paparan sinar matahari, karena sinar UV dapat merusak kulit, menyebabkan kerutan, bahkan meningkatkan resiko kanker kulit. Selanjutnya yaitu pengaruh Darwin dalam psikologi. Pengaruh Darwin dalam psikologi adalah memberikan kontribusi besar dalam memahami perilaku manusia melalui perspektif biologis. Darwin menekankan bahwa perbedaan antara jenis kelamin sangat penting dalam psikologi. Ia juga mengatakan bahwa perbedaan gender bukanlah esensial tetapi hasil dari evolusioner. Kemudian ada pengaruh Wundt dalam psikologi. Pengaruh Wundt dalam psikologi adalah mendirikan psikologi sebagai disiplin ilmu yang independen dan eksperimental. Dengan mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman, Wundt juga dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental karena kontribusinya dalam mengembangkan metode yang ilmiah dan sistematis untuk mempelajari pikiran dalam perilaku manusia. Terakhir, psikologi tidak berdasarkan ide, tetapi pada materi. Bukan bagaimana kita harus bersikap, tetapi bagaimana kita benar-benar berperilaku. Psikologi menjadi ilmu yang berkaitan dengan ilmu biologi, karena perilaku tidak ada jika tidak ada tubuh yang melakukan tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.